Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad salli wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari Bukit Dinamika Umat, modal sekolah bersih tanpa cleaning service. Kami mendoakan semoga senantiasa dalam kebaikan, sehat walafiat, dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali renungan menjelang senja di bulan suci Ramadan ini, saya ingin menyampaikan ulasan salah satu tulisan di Hikmah Republika, Kemalangan Anak Kita. Ini dimuat di 26 Maret 2021. Jadi kawan-kawanku sekalian yang ingin membaca ini lengkap bisa dibuka di Republika Online, Hikmah Republika Online. Ketik saja nama saya atau judulnya. Ada persoalan yang sangat besar, yang sangat rumit, kompleks yang kita hadapi saat ini setelah pandemi COVID-19 berlalu selama 1 tahun. Yaitu tentang anak-anak kita. Di Bukit Dinamika Umat, SD, SMP, SMA, IT ini sudah setahun lebih anak-anak tidak belajar. Ini hari ini hanya school visit saja, hanya 2 kelas dari sekian keramaian ini, dan ada anak SMP 1 kelas. Hanya semata-mata memenuhi harapan kita semua supaya COVID ini tidak menyebar. Dan pemerintah sudah melarang diadakan tatap muka dan mulai perlahan-lahan diperbolehkan. Tulisan ini sebenarnya adalah sebuah kegundahan, keresahan. Betapa ternyata kita sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik akibat dilarangnya anak-anak kita masuk sekolah. Karena itulah saya menulisnya sebagai kemalangan anak-anak kita. Malangnya anak-anak kita. Dulu dalam buku saya yang sebelum ini, kalau sekarang judulnya Wahai Anakku, saya sudah menuliskan ini. Di buku ini sudah saya tuliskan bagaimana nasib anak kita. Bahkan di buku yang sebelumnya pun, Sekolah Anak Kita, saya menuliskan tentang anak-anak kita. Dalam buku ini sempat saya tuliskan bagaimana nasib anak kita, karena mereka sudah sangat terpengaruh dan tidak bisa lagi dilarang bermain handphone, bermain gawai. Mereka itu sudah kecanduan sebenarnya, ketergantungan gawai. Jadi sebelum COVID ini melanda negeri kita, anak-anak kita sudah ketergantungan terhadap gawai. Dan akibatnya apa? Mereka itu kecanduan dan tidak mau lagi dilepas dengan gawai. Karena waktu mereka lebih dari 3 jam itu bermain gawai. Pulang dari sekolah itu 3 jam bermain gawai. Lebih dari 3 jam. Orang tuanya belum pulang kerja, mereka sudah disiapkan HP di sana. Dan orang tuanya menganggap bahwa dengan memberikan itu anaknya tenang, baik-baik saja daripada mengganggu. Bahkan ada anak yang belum masuk TK pun anak-anaknya sudah dikasih main HP. Dan itu problem yang luar biasa yang saya tuliskan dalam buku Wahai Anakku ini. Nah, persoalannya kemudian adalah begitu pemerintah melarang tatap muka di sekolah karena COVID-19 ini. Nah, kebalikannya terjadi. Yang tadinya kita batasi, kita larang mereka, kita batasi 3 jam paling banyak atau 2 jam. Sekarang justru anak-anak tidak boleh belajar di sekolah dan mereka wajib menggunakan telepon atau gawai, HP ini. Jadi kalau dulu kita batasi atau kita larang, sekarang kita fasilitasi. Inilah yang menjadi persoalannya. Dan ternyata dampaknya luar biasa buruknya. Kalau tahun lalu mereka juga sudah kecanduan dan mereka masuk rumah sakit jiwa. Nah, sekarang dengan fasilitas yang disiapkan oleh orang tuanya, karena terpaksa oleh keadaan ini, anak-anak kembali ketergantungan. Bahkan sampai kepada gangguan kejiwaan. Di tulisan ini saya sampaikan betapa di beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia. Contohnya di Jawa Barat saja. Rumah sakit jiwa Jawa Barat itu sudah lebih dari 100 anak yang dirawat jalan karena gangguan kejiwaan. Jadi bukan hanya fisiknya yang rusak, matanya atau saraf yang terganggu, tapi kejiwaannya. Mereka sudah mulai marah, membanting dan tidak mau melepaskan. Kalau diambil mereka marah, mereka melawan, membentak orang tuanya, dan sudah terlihat ketidakstabilan. Dan beberapa rumah sakit di Bogor juga sama. Mungkin hal sama terjadi di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, kalau ini terus terjadi, maka malanglah anak kita ini, malanglah nasib anak kita, calon pemimpin umat di masa yang akan datang. Oleh karenanya, saya memberikan catatan dalam tulisan ini 4 hal. Pertama adalah pemerintah yang paling bertanggung jawab untuk menyiapkan, memfasilitasi atau segera membuka pembelajaran di sekolah.
mereka ulil amri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah melarang pembelajaran di sekolah harus segera. Dan rencananya kita dengar tahun ajaran baru besok itu akan ada pembelajaran tatap muka di sekolah. Tapi semakin lama ke sana itu makin buruk akibatnya. Oleh karenanya kita pun di Bukit Dinamika Umat perlahan kita lakukan school visit ini hanya untuk apa? Agar anak-anak kita jangan lagi terus berada di rumah karena semangat belajar mereka sudah ada pada titik nadir, nol. Dan mereka sudah lebih senang bermain gawe. Belajar online-nya hanya sejam 2 jam sehari. Tapi selebihnya bisa 5 sampai 6 jam, 10 jam. Mereka HP-nya atau gawainya tidak lepas dari tanah. Jadi pemerintah harus dan bertanggung jawab agar pembelajaran ini segera dimulai dan memberikan fasilitas atau sarana apapun agar ini tetap berjalan tanpa harus mengorbankan anak-anak kita dari pengaruh COVID-19 ini. Yang kedua, siapa yang paling bertanggung jawab adalah keluarga. Lagi-lagi seperti dalam buku yang saya tulis ini, keluarga atau orang tua adalah guru utama dari anak-anak kita. Memang sekarang terujilah sudah. Kalau keluarga yang kuat, dia akan mampu mengatasi kesulitan pendidikan anak-anaknya selama pandemi ini. Tapi yang tidak kuat, keluarga yang rapuh, anak-anak semakin hancur, semakin lemah mentalitasnya. Oleh karenanya kembali kita sadari, seperti firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Dan neraka itu bukan hanya di akhirat saja api yang menyala-nyala, tapi neraka itu adalah kepanasan, penderitaan, kesengsaraan, kehancuran kehidupan, dan apapun yang menimbulkan kehancuran, kerusakan masa depan anak-anak kita, sungguhnya ia adalah neraka di dunia, apalagi nanti kita tidak mampu mempertanggungjawabkan mereka nanti di akhirat. Dan yang ketiga adalah guru di sekolah. Alhamdulillah, walaupun masa pandemi guru-guru kita semua masuk ke sekolah ini, agar mereka tetap bisa memberikan pembelajaran jarak jauh melalui daring ini dengan maksimal. Kalau di rumah mereka juga justru tidak maksimal. Kita tetap masukkan mereka di sekolah dan mereka memberikan pelajarannya melalui daring di luar, bukan di kelas. Semata-mata untuk memberikan tanggung jawab. Dan mereka justru jam kerjanya bertambah. Kalau pada tatap muka mereka belajar hanya dari jam datang ke sekolah jam 7 sampai jam 3. Nah justru dengan masa daring ini mereka jamnya tidak tertentu lagi. Kadang ada orang tua yang malam-malam menghubungi mereka. Dan yang terakhir yang menanggung jawab adalah semua elemen yang ada di tengah masyarakat. Organisasi sosial keagamaan, masjid, majelis taklim, karang taruna, RT RW, semuanya harus berpartisipasi. Jangan pernah kita lengah. Kalau lengah, kita akan kehilangan anak-anak kita. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini menguatkan kita bahwa tanggung jawab pendidikan anak-anak kita tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak atau stakeholder, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Jika kita kuat, insya Allah generasi yang akan datang akan dipimpin oleh anak-anak yang kuat. Tapi kalau kita lemah, kita gagal, kita abai, maka akan lahir kemalangan anak-anak kita. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah. Hendaklah kalian waspada, hati-hati. Jangan sampai kalian meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian. Bukan hanya lemah fisiknya, tapi lemah ilmunya, lemah akhlaknya, lemah akidahnya, lemah ekonominya, sehingga mereka menjadi du'afa. Dan kalau mereka menjadi du'afa, nanti mereka menjadi mustad'afin, dilemahkan. Kalau sudah du'afa dan mustad'afin, mereka tak berdaya dan mereka tidak punya daya apa-apa. Mudah-mudahan Allah lindungi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, pemimpin umat pelipur lara, dan mereka yang mendoakan kita nanti dan membawa kita, membimbing kita, memegang tangan kita masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.